Shalom. Selamat datang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita siapkan setiap kita pribadi lepas pribadi untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Melalui pujian, melalui kerinduan kita, saya percaya Dia Tuhan yang hadir di dalam setiap keberadaan kita. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Inilah pengakuan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, karena Roh-Mu saja ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami pegang Tuhan. Yesus Kau yang ku pegang teguh, sebab Engkaulah Tuhan dan Engkau Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari dengan segenap hati kita katakan di hadapan Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu Tuhan. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, baru sekali lagi, Engkaulah Tuhan. Oh, Engkaulah Yesus, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, penuh berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sesungguhnya hidup kami ada di tangan-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya kekuatan kami terletak pada-Mu saja ya Tuhan. Dan kami mengakui saat ini dengan segenap hati, dengan segenap hati kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Engkau yang berdaulat ya Tuhan atas segenap hidup kami. Biarlah apa yang terjadi atas apa yang kami alami saat ini, semuanya karena seizin Tuhan, dan semuanya karena kedaulatan-Mu atas kami ya Tuhan. Apapun boleh terjadi, namun satu hal yang kami percaya, Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Raja yang kami sembah, yang kami puja sepanjang hidup kami. Tiada lama ya se, inamada la ya sano. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada la ya sano, sinamada la ya, sigara la ya, dinara la. Kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan. Ku puji Yesus Tuhan, Yesus Raja selamanya. Tiada lama ya se, tiada lama ya sano, tiada lama ya se. Tiada lama ya segala. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh tidak ada yang setia seperti Tuhan-Mu, seperti Tuhan kita. Dia yang mulia, yang sungguh ajaib. Sungguh Kau yang setia Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus. Tiada laya sigara la seda bara la baya sigara sigena kara la bo. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Sungguh kami bisa merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Begitu besar dan ajaib
Kau pulihkan hidupku, sebab Engkaulah harapan setiap jiwa. Dan inilah hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sebab Kaulah harapanku dan hidupku dalam-Mu ya Tuhan. Ya. Katakan Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Segala kebaikan-Mu Tuhan, segenap hati kami menyembah Engkau Yesus, segenap hati kami bersyukur. Bersyukur sekali lagi. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Yes. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi, apakah ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Oh Tuhan, segala lamanya Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak melarang kita punya harta. Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Dan Tuhan inginkan setiap kita semua adalah sukses di hadapannya.
Namun satu perkara malam hari ini yang kita renungkan bersama. Seperti apa engkau akan membalas kasih-Nya Tuhan? Seperti apa engkau akan membalas cinta kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Sebab apa yang kita punya tidak bisa menandingi apa yang sudah Tuhan perbuat. Sebab itu biarlah setiap kita terus mengandalkan Tuhan. Siapapun kita, mari kita belajar untuk merendahkan diri. Untuk kita terus berpegang kepada janji-janji Tuhan. Sebab janjinya yang memberikan kekuatan kepada engkau dan saya. Sebab di dalam Dialah sumber kekuatan yang sesungguhnya. Carilah sumber itu, maka kekuatan akan melimpah atasmu. Carilah sumber itu, maka kesembuhan itu terjadi atasmu. Carilah sumber itu, maka berkat itu ada dalam hidupmu. Carilah sumber itu, maka damai sejahtera itu ada atas hidup kita. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih untuk segala apa yang sudah Tuhan perbuat. Hari ini kami datang Tuhan. Kami tidak mencari apa-apa selain kami mencari sumber di atas segala sumber yang kami perlukan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan kehadiran kami saat ini menjadikan sesuatu untuk kami bawa di hadapan Engkau, yaitu pujian penyembahan kami. Kami bersyukur malam hari ini, kami bersyukur saat ini, kami siap lebih lagi Tuhan mengeluhkan, mengagungkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat mari katakan bersama, amin. Saudaraku yang terkasih, tengok dulu kanan kirimu. Ya, adakah muka-muka yang masih musam atau apa itu namanya? Muka-muka yang cemberut. Ya, ayo senyum satu dengan lain ya. Jangan takut, ada Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ya, mari kita naikkan pujian kita. Hanya Engkau Tuhan milik kami. Yes. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamat. Sekali lagi katakan, hanya Kau milikku di surga. Yes. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, yes. Kau tetap selamat. Allah sumber kuatku, itu yang pasti. Sumber kekuatanku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, yes. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Dialah sumber sejati bagi kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber, oh Allah sumber
kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber. Come on, lebih lagi. Kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Yesus sumber, Yesus sumber. Kuatku, hey Yesus sumber, kuatku, Yesus sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, yeah. Hey, hey, come on lebih lagi. Kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Siapa kekuatan kita? Selain daripada Yesus tidak ada yang lain. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak terasa kita ada di penghujung tahun 2024. Dan itulah penyertaan Tuhan yang nyata atas setiap langkah kita. Tanpa penyertaan Tuhan, Saudara, kita bukan apa-apa. Karena itu, mari dengan segenap hati kita katakan di hadapan Dia. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Bahkan di tahun yang baru Tuhan, kami tetap membutuhkan penyertaan Engkau. Hadir-Mu di hidupku, terutama sekali lagi penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, oh, segalanya, Sida karalaya, Sida boralaya, oh, hadir-Mu dalam hidupku Tuhan, terutama sungguh semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, kalau yang terutama, sekali lagi dengan segenap hatimu, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu dalam hidupku Tuhan, hanya bagiku.
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari pelan-pelan bangkit dari kursi Anda dan katakan dengan lembut di hadapan Tuhan, anugerah-Mu. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Inilah percaya kami ya Tuhan di hadapan Engkau. Semua karena anugerah, Kami ada saat ini sampai detik ini bukan karena bukan kekuatan kami ya Tuhan. Kiara laba 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 ya sikidi dada laba ya. Sikidi dada laba 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 ya. Tuhan. Kiara la 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 la. Sikidi la 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 la. Semua karena anugerah-Mu, bukan kekuatan kami Tuhan. Anugerah-Mu, waktu kami berikan kepada hamba-Nya. Anugerah-Mu Tuhan, thank you Jesus. Kasih dan sayang-Mu kekuatan bagiku. anugerah-Mu. Anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. anugerah-Mu, Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kurapaka shikina kuramu, gina marama shikina lama 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 yo, gina lama 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 yo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Mazmur berkata, anugerah-Mu itu enteng perisai kami. Yes. Thank you, Jesus. Anugerah-Mu itu semata-mata perbuatan-Mu Tuhan. Kasih, karunia, dan berkat anugerah yang lain Tuhan. Kami ada di penghujung tahun ini
Kami bisa katakan ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Thank you, Jesus. Kami tidak ingin mau mencuri kemuliaan-Mu, Iya. hanya untuk-Mu Tuhan. Amin. Dan kami memberikan kembali kepada-Mu dengan pujian, penyembahan kami. Pujian penyembahan kami yang tulus dari hati mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberi kekuatan baru, Yes. Engkau telah memberikan damai dan sukacita dalam kami. Amin. Engkau tetap adalah Allah yang kami sembah. Tidak ada lain. Biar bumi bergoncang, semua keadaan berubah, Engkau tetap adalah Allah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita yang percaya bersama katakan amin. Amin. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Shalom, selamat sore. Shalom. Puji Tuhan. Keadaannya bagaimana semuanya? Tetap semangat ya. Keadaannya baik semua. Nah, tidak ada satupun keadaan kita di penghujung tahun ini tanggal berapa ya? Tanggal 29 ya. Ini tidak mungkin kita bisa mengulang lagi 25 kemarin ya. Itu tinggal hanya kenangan ya. Ingat tanggal 29 ini merupakan kesempatan kita untuk kita dengar firman Tuhan supaya di tahun mendatang anugerah, berkat, kasih karunia, kekuatan, damai sejahtera, segala berkat dari Tuhan ada bersama dengan kita ya. Puji Tuhan. Terima kasih para WL yang sudah memberkati dalam ibadah sore hari ini. Ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebentar akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan bentuknya pengajaran, saudara. Ya, hari ini kita dengar firman Tuhan yang mengajar kita. Mengapa sampai hari ini kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Kristus? Mengapa kita sampai hari ini, meskipun keadaannya gonjang-ganjingnya dunia, semakin mengokohkan kita. Kita tidak punya pegangan lain kecuali hanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Hidup ini memang perjuangan. Hidup itu memang silih berganti. Yang kemarin itu merupakan kenangan. Yang ke depan itu merupakan tantangan. Ada kadangkala kita ketawa, ada kadangkala kita apa Bapak Ibu? Menangis. Ada kadangkala kita bersukacita, ada kadangkala kita sedihnya bukan main. Itulah hidup. Nah, kita dengar hari ini. Hari ini biar landasan dasar kita begitu kuat sehingga umat ataupun jemaat dalam mengarungi kehidupan ini tetap kuat menghadapi apapun yang terjadi. Kita hari ini mendengar, mengajar dan berkata-kata dengan kuasa. Mengajar dan berkata-kata dengan kuasa. Mari kita akan buka Alkitab kita dan kita akan menyimak, memperhatikan Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Pak Nason baca untuk kita semua. Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat
dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berkaitan dengan tema mengajar, berkata-kata dengan kuasa. Kita bisa menyelidiki ayat ini. Di mana mengajarnya, di mana berkata-katanya, ya, kita bisa menyelidiki ayat ini. Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum, segera setelah hari Sabat mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Kesukaan Yesus mengajak 12 murid untuk pergi dan ke rumah ibadah, ya. Hari itu adalah hari Sabat. Jadi mereka berkumpul di rumah ibadah. Lanjut, mereka takjub mendengar pengajarannya. Jadi pengajaran, perkataan yang mengajar itu mereka semua takjub mendengar pengajarannya Tuhan Yesus. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadah ada orang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak-teriak. Alkitab ini ditulis ya, oleh orang yang memang diilhamkan oleh Roh Kudus, berkisah tentang kehidupan Yesus, sekali lagi berkisah tentang kehidupan Yesus, dan kisahnya nyata, karena penulis Injil Markus itu dengan Yesus naik ke sorga tidak beberapa lama, tidak ratusan tahun, tetapi hanya 20 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia ceritakan dan dia menceritakan dengan detail tentang semua kejadian yang waktu itu dialami di Galilea. Ternyata pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus itu memukau. Para pendengarnya, mereka semua takjub atas pengajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pengajaran dan perkataan Tuhan Yesus itu sebagai firman. Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai firman. Pengajaran dan perkataan Tuhan Yesus sebagai firman. Ya. Dan firman Tuhan itu satu, pertama, memulihkan segala sesuatu yang sudah rusak. Dalam definisi kata memulihkan itu adalah segala sesuatu yang sudah rusak dipulihkan kembali. Dan untuk apa kemudian Tuhan memulihkan kita? Merestorasinya. Dan setelah merestorasi dalam hidup kita, Dia kemudian menjalankan kehidupannya kita kembali. Jadi pertama kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan setelah dipulihkan, direstorasi oleh Tuhan. Dan kemudian kita melanjutkan kehidupan kembali. Jadi sekali lagi, Yesus mengajar.
mengajar dalam pengajaran dan dalam perkataan. Pengajaran dan perkataan yang tertulis dalam firman Tuhan, Yesus mengusir roh jahat. Nah, Yesus mengusir roh jahat, ceritanya begitu jelas di situ. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Roh jahat, roh iblis, tahu bahwa Yesus pribadi dari Allah. Zaman itu loh saudara. Tetapi orang mengingat cerita itu dan menulis Yesus dari Allah. Roh jahat diusir. Tetapi Yesus menghardiknya, ayat 25 katanya, diam, keluar daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Jadi Yesus membuat pembebasan, artinya merestorasi segala sesuatu yang dulu pernah hidup dalam sukacita, dirasuk kuasa iblis, kemudian direstorasi, dipulihkan Tuhan, dan akhirnya orang jahat itu pulih di dalam Tuhan. Lanjut, roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan. Nah ini, jadi Tuhan, pengajaran Tuhan, kata-kata Tuhan, yang itu adalah firman. Setiap pengajaran Tuhan, kata-kata Tuhan, itu merupakan firman. Sekali lagi, setiap pengajaran Tuhan, kata-kata Tuhan, itu setiap firman, yang saya percaya setiap firman yang keluar dari mulut siapapun, pasti tidak kembali begitu saja. Pasti menggenapi firman Tuhan, menggenapi setiapnya. Dan direspon waktu itu orang yang kerasukan setan, orang yang tidak berdaya tubuhnya sebagai mediator. Jadi orang itu dirasuk setan dan tubuhnya sebagai mediator, kemudian dilepaskan oleh Tuhan, dan apa yang terjadi? Orang itu merdeka dalam Tuhan. Yang luar biasa seperti ini. Diam, keluarlah daripada. Roh jahat itu menggoncang-goncangkan sambil berjerit-jerit suara nyaring. Ia keluar daripadanya. Apa urusanmu dengan kami? Nah ini. Kalau sudah bentuk perkataan, kuasa, bentuk pengajaran, siapapun pelakunya, kita. Kalau dengan kuasa roh jahat, katakan, apa urusanmu dengan kami? Ketika kita mengucap kata-kata kita didasari percaya karena firman, mulut orang percaya diurapi oleh kuasa firman. Firman keluar dari mulut kita, kata-kata kita mengucapkan kata-kata kebenaran Tuhan. Penguasa di dunia ini, iblis dan kuasanya, pasti dia tahu, dia tunduk dan taat. Dia tunduk dan taat. Engkau datang hendak membinasakan kami. Ya, jadi roh jahat itu ngerti bahwa kehadiran Kristus yang kemudian dia sebagai orang yang dirasuk setan ataupun sebagai mediator, dia perlu dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan akhirnya Yesus memulihkan. Yang luar biasa, setan ngerti Yesus dari Nazaret. Nazaret anak dari Maria dan Yusuf Nazaret. Ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh setan, roh jahat itu tetapi Yesus menghardiknya, katakannya, diam, keluarlah. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah, ya.
yang kudus dari Allah. Garis bawah, yang kudus dari Allah. Tuhan itu, Tuhan kita yang kudus. Kekudusan, kuasa dalam Tuhan, segala berkat dalam Tuhan, itu miliknya Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Miliknya Tuhan Yesus. Ya, sampai selanjutnya, sampai orang-orang membanding-bandingkan pengajaran-pengajaran. Tidak seperti orang Farisi, ahli Taurat, pengajarannya memang berbeda pengajaran Tuhan Yesus. Nah, kita mulai. Ayat dalam Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 28 itu penggenapan dari dulu-dulu ayat kebenaran firman Tuhan. Kita ini hidup dalam semua penggenapan janji Tuhan. Penggenapan adalah satu firman, tidak semua orang sama. Tidak semua orang punya penggenapan yang sama, harus sama. Ada yang mungkin dalam hidup percaya peneguhan dari Tuhan dan kemudian penggenapan dari Tuhan, masalah rumah selesai dan Tuhan memberkatinya. Ada sementara orang yang sakit, Tuhan kami percaya penggenapan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau angkat sakitku Tuhan, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Penggenapan dengan masalah rumah, penggenapan dengan masalah sakit. Ada penggenapan yang lain dalam hidup, masalah hidup sehari-hari. Tuhan, kami percaya, kami tidak tahu apa yang harus terjadi. Yang harus terjadi, kami percaya kami besok bisa makan. Dan Tuhan pastinya menyediakan berkat-berkat yang berlimpah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu penggenapan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, firman dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-21 sampai 28 itu adalah penggenapan 3000 tahun yang lalu. Firman pernah. Kita kan mengikuti Yesus karena kita percaya Yesus menggenapi perjanjian lama, semua perjanjian lama. Ada sebagian orang-orang Yahudi yang percaya Yesus menerima Tuhan karena penggenapannya jelas. Penggenapannya firman-Nya jelas. Apalagi kita di perjanjian baru, hidup yang tidak ada ikatan dengan Yahudi, Yudaisme. Kita mempercayai firman Tuhan, hidup firman Tuhan berkuasa, mempercayai Yesus pribadi yang hidup, pribadi yang memberkati dan menolong hidup kita, itu tidak bisa dielak. Bahwa Yesus itu adalah pribadi yang memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Bukan sekonyong-konyong, tidak, tetapi Yesus adalah hidup, Yesus adalah di dalam kita. Saya menyetir dalam, ada beberapa pemahaman yang memakai landasan 650 tahun Injil Barnabas. Katanya Yesus menikah, katanya Yesus berkeluarga. Itu 650 tahun setelah Yesus, kemurniannya tidak terjaga. Dan itu yang menulis Injil Barnabas adalah orang-orang yang tidak mempercayai Yesus itu Tuhan. Tapi kita percaya Yesus itu Tuhan. Yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, katakan bersama-sama, Yesus itu Tuhan. Yang percaya katakan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yesus itu Tuhan. Hanya Yesus itu Tuhan. Dan penggenapan firman Tuhan yang menubuatkan tentang kuasa Yesus itu ada pada kitab Ulangan pasal 15 ayat yang ke-20. Kita simak. Perhatikan Pak Nason, baca bersama-sama. Ulangan 18, 15 sampai 20. Ulangan 18, 15 sampai 20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu
dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku. Dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ulangi Pak, ayat 19, Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan kunya diucapkan besar, ya, terus yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ayat 20 Pak. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama lain, nabi Allah itu lain, ya. harus mati. Ya, puji Tuhan. Ini penggenapan. Jadi firman Tuhan ini sebenarnya mengatakan kepada Musa, aku akan bangkitkan dari antara kamu seorang pemimpin, tepat seperti yang kamu minta di Gunung Horeb. Ya, ayat 17, lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakannya mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Ya, dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Aku akan menaruh firman dalam mulut. Kemudian, dan ia akan mengatakannya kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Kita bandingkan Markus pasal 1 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 28 dengan Ulangan 18. Saya tadi pagi menyampaikan firman Tuhan ini, dan jemaat kan zaman sekarang jemaat mendengar firman Tuhan tidak sekedar mentah-mentah mendengar, tapi mencari referensi ayat-ayat dari Google, ya, dan menemukan memang dari ayat-ayat firman Tuhan itu kebenarannya, ya, kebenaran dan firman Tuhan. Dan saya mau katakan, inilah yang kita percayai, bahwa Yesus Kristus itu adalah penggenapan firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ayo, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Jadi kita ini menggenapi firman. Dan menggenapi firman dengan kuasanya Tuhan Yesus. Saya katakan tadi bahwa mengajarnya Tuhan Yesus dengan berkata-katanya Tuhan Yesus dengan kuasa. Dan setiap pengajaran Tuhan Yesus yang dengan kuasa, dengan tujuan untuk menuntun umat Tuhan, memulihkan, memperbaiki, merestorasi hidup kita. Dan kemudian ingat, tuntunan Tuhan menuntun mereka dalam menjalani hidup. Menjalani hidup begitu berat, badai, gelombang, masalah, persoalan. Yang barusan ada masalah lain. Nah itu
kita perlu kekuatan, kita perlu firman. Saya percaya kekuatan kita ada pada firman. Doa dan firman. Firman saja kalau tanpa doa kita tidak kita tidak mempercayakan kepada kebenaran kuasanya. Doa saja tidak dengan firman, kita menjadi orang yang ngawur. Jadi kita harus bersama doa firman, kekuatan kita lipat-lipat kali ganda datang di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, inilah firman penggenapannya. Kita adalah orang-orang yang menggenapi firman. Yang setuju katakan amin. Semua kita menggenapi firman. Menggenapi perkataan Tuhan, menggenapi janji Tuhan, menggenapi firman-Mu Tuhan. Engkau firman yang hidup tinggal dalam hidupku. Nah, saya akan bawa 2 saja. Pertama, Mazmur 111 ayat 5 dan 6 yang sudah saya janjikan di awal pembuka. Kita baca Mazmur 111 ayat 5 dan 6. Mari Pak Nason baca untuk kita. Mazmur 111 ayat 5. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kita. Sehingga berkat Tuhan dalam bentuk rezeki itu pasti ada bagi anak-anak Tuhan. Pasti ada. Dan Tuhan pasti menyediakan, bukan Tuhan berbelas kasih kepada saudara, karena firman, semua berdasar firman. Tuhan bekerja dalam hidup kita, menjamah, memberikan kekuatan, itu karena firman yang bekerja. Yesus sendiri menggenapi firman. Jadi kita harus kaya dengan firman. Membaca firman Tuhan, mudeng ataupun kita ngerti, kita baca terus firman setiap hari. Dengan kita membaca firman, kaya iman, kaya pengharapan, kaya dalam Kristus, hidup penuh sukacita, damai sejahtera. Oh, waktunya kita butuh, rezeki Tuhan diberikan, rezeki datang dengan sukacita. Dan kita kembali memuji Tuhan, puji Tuhan, rezekiku tetap datang meskipun banyak orang susah, sulit, kayak apapun, tapi Tuhan memberi rezeki kepada orang yang dikasihi. Yang percaya katakan, firman saudara, tidak mengenal kamu susah, senang, yang penting iman. Firman, baca, renungkan, ya, baca dan miliki. Saya punya oma, itu buta huruf, tapi lucunya kalau suruh baca firman, pinter dia. Oma dulu karena hidup zaman Belanda itu papa terkocar-kacir, oma sendiri, jadi hidupnya waktu itu di Purwakarta, Belanda datang, pada mencar. Papa saya sampai jual teh di stasiun kereta, dan saya punya tante perempuan kerjaannya naik pohon kelapa. Kayak munyuk itu loh sudah. Naik pohon kelapa untuk ngambil. Itu luar biasa saudara. Dan kalau orang seperti itu saudara, usianya panjang saudara. Mau usianya panjang saudara, ngelamar jadi munyuk. Wah luar biasa saudara, kerjanya naik gitu. Itu ketika satu saat orang-orang papa, tante Tin, tante Tris ditangkap oleh DITI. Dan harinya waktunya mau digorok. Itu Sungai Cisanggarung kalau sudah mulai gelap, darah kelihatan saudara. Setiap hari membeleh. Dan puji Tuhannya,
waktu saat mau membelai ada umfen, saya masih ingat umfen, saya masih bisa lihat umfen, itu menyelamatkan. Jadi perjalanan mamanya katakan sini sana, salah jalan. Nah karena salah jalan itu selamat malah. Salah jalan di sana mau ditangkap karena salah jalan, selamat saudara. Saudara, kekuatan dari Tuhan itu senantiasa ada pada Oma. Sampai meninggal pun begitu. Sampai meninggal begini. Waktu mau meninggal, ini doa, suruh doa. Terus Willy mana? Ya, saya dipanggil semua. Ketika sudah ada, terus Mama, aku memuji kebesaran-Mu. Napasnya sudah satu-satu, dan begitu selesai pujian, dia hilang napasnya, les gitu. Kekuatannya itu karena doa. Bayangkan orang zaman dulu keadaan susah, anak-anak tercerai, ada DITII, dan tidak ada kekuatan lain, tahu-tahu munculnya umfen itu TNI yang yang menyamar jadi masyarakat biasa, yang tujuannya menyelamatkan orang-orang yang ditangkap oleh DITII. Salah satunya papa saya, ya papa sudah meninggal, Tante Tin, Tante Tris, Tante Tin masih hidup. Sekarang usianya kurang lebih 99 ya. Wah 99 usianya, kuat man ya, hidup masih nahan badan 99 saudara, puji Tuhan. Tante Al sudah meninggal semua ya. Tetapi kekuatannya yang hari ini yang masih imannya menempel kepada anak-anaknya yaitu Tante Tin sudah. Tante Tin itu pernah jadi penginjilan di Filipina, pernah ikut apa, mudanya dia gesit dalam Tuhan. Karena itu lagi, firman yang hidup itu yang dipercayai. Saudaraku yang saya kasih Tuhan, semua karena firman, semua dikatakan dalam firman. Firman ketika diucapkan, firman ketika diimani, firman ketika ada dalam perkataan kita. Iblis takut saudara. Iblis tidak takut karena saudara performanya hebat gitu. Ini iblis tidak takut saudara. Iblis tidak takut ketika kita pakaiannya mentereng gitu. Tidak takut iblis. Tapi iblis begitu kita baca firman, lihat iblis takut gemetar. Dan kemudian kita bisa menghargai dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Dan seketika itu juga Tuhan menyembuhkan. Bisa mungkin tidak bukan seketika, tapi lewat proses dari Tuhan. Jadi kekuatan kita karena firman Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Firman Tuhan harus kita miliki, harus kita percaya. Saya mengatakan ini karena kebenaran firman yang sudah saya tenggelamkan dalam pikiran dan kemudian saya ucapkan kata-katanya sama seperti kita suka membaca firman Tuhan ini dan mengerti ayat-ayatnya. Itulah bentuk pengajaran yang kita perlu semua tahu bahwa kebenaran firman Tuhan. Dia mengajar dan dia berkata-kata tetapi dengan kuasa. Sekarang kita ganti. Ajarannya Tuhan Yesus, kata-katanya Tuhan Yesus, kita perkatakan kita juga sama dengan kuasa. Yang setuju katakan? Yang setuju katakan? Dengan kuasa. Tuhan bisa bekerja dalam segala hal. Tuhan bisa memulihkan kita dalam segala hal. Dalam hidup saya pernah mengalami masa Tuhan itu begitu dekat dengan saya. Waktu zaman saya kecil, Tuhan begitu sayang dengan saya, sehingga saya dikasih sakit. Usia 5-6 tahun saya berada di dalam, mulut saya bisul-bisul,
setiap mau makan tidak bisa sehingga saya badannya kurus kering. Dan kemudian setiap saya sekolah panas terik, saya tidak tahan, saya pingsan. Sekolah saya kan ada di sebelahnya. Jadi ini sekolah, saya di rumah. Ya, makanya kalau saya sekolah jam berapa? Baru dengar teng-teng-teng, baru saya berangkat sekolah. Wah, hebat ya. Saya begitu teng-teng-teng, pulang ke rumah makan, saudara. Begitu teng-teng-teng, masuk lagi. Itu sekolah saya, saudara. Tapi saya waktu kelas 6 SD itu proses Tuhan, luar biasa sakitnya. Sampai kadangkala sampai saya tidak tahan sakitnya. Tapi puji Tuhan, setelah berulang-ulang sakit, Tuhan sembuhkan, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Satu saat ada penginjil dari Manado, dia naik sepeda, kurang lebih 10 kilo. Dan papa saya waktu itu belum percaya Yesus ya. Makanya kan nama saya dibuat ada 2 nama. Wiliarto Wibisono itu nama yang diberikan oleh Mbah Dukun. Mbah Dukun, Wiliarto Wibisono, itu nama yang diberikan Mbah Dukun. Tapi ketika itu Pak Lumondo lihat itu harus dibuang, anakmu nanti akan sembuh. Betul, menginjak tahun ke-8 saya sembuh, saudara. Sampai 4 anak, laki-laki 3, semua 4 ya. Kalau coba disejajarkan saya, gigi yang paling rata sendiri saya. Dulu giginya saya gengsol, saudara. Nggak rata, saudara. Malah saya punya kakak, Mas Anton, yang giginya nggak pernah sakit. Sweet, gitu. Kemudian kakak saya perempuan, apalagi kakak saya perempuan, giginya 0 gitu. Sedikit wah giginya, nggak rata ya. Alah sombong. Dulunya karena kayak gitu juga, kadang-kadang kalau gojekan saya seperti itu. Gigi saya sembuh, saya pulih, sehat. Yang kedua, 52 tahun kemudian, datang lagi badai. Jebret, enggak bisa ngomong, enggak bisa apa. Aduh Tuhan. Dibalik, hantu. Sampai nangis, sampai apa. Saya sebagai hamba Tuhan enggak bisa apa-apa. Kembali firman Tuhan, kami percaya firman. Kalau ya dan di atas amin, aku percaya janji firman Tuhan. Aku percaya janji. Setiap firman aku amini. Di bawah yang nyampaikan siapapun, Pak Daniel, Rudi, atau saya di luar, atau saya di radio, saya dengar amin Tuhan. Tidak sembuh, percaya Tuhan sembuhkan. Sampai pada waktu tertentu Tuhan bekerja. Dan dahsyat ajaib Tuhan kita. Yesus itu penggenapan firman Tuhan, manunggaling Gusti ke dalam kita. Manunggaling Gusti dalam roh Yesus, dan kemudian roh Yesus itu yang kita percaya. Percayalah, Mazmur 111 terjadi dalam hidupmu. Baca sekali lagi dengan iman. 2, 3. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat selama-lamanya akan perjanjiannya. Mau keadaan apapun, firman Tuhan harus terjadi, ya terjadi. Keadaan sulit seperti apapun, firman Tuhan harus terjadi, harus terjadi. Saya sedikit bersaksi, saya membangun rumah Tuhan, termasuk membangun pastori, dan orang-orang yang digerakkan Tuhan tidak tahu kalau saya sedang membangun rumah. Ada yang memberkati 10 juta, orang Jogja, oh Pak Willy lagi bangun toh, iya. Coba di-sharekan Pak, nanti kirim ke saya ngomong ini bulan ini, saya ini sedang
membangun pastori. Ya akhirnya kirim berkat, menyambung dari minggu ke minggu. Tapi saya percaya diberinya rezeki, diberinya cukup. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian firman-Nya yang kita imani, yang kita percayai, yang terjadi dalam hidupmu. Kalau kita mengimani perjanjian dalam hidupnya, engkau akan diberkati Tuhan. Pasti dicukupkan oleh Tuhan. Orang lain kelimpungan apapun, Anda orang percaya meyakini firman. Ya, yang pertama. Yang kedua, coba lihat 1 Korintus 8 ayat 1-3. 1 Korintus 8 ayat 1-3. Baca Pak Nason. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Orang yang mengasihi Allah, dasar semuanya itu kasih. Mau kamu pengetahuannya banyak, mau kamu posisinya dalam hidup itu luar biasa, tapi tanpa kasih enggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Tapi orang yang hidup percaya, ngandalkan Tuhan, hidupnya dalam kasih Tuhan, dan hidupnya diserahkan kepada Tuhan, andalannya itu kasih. Segala sesuatu, meskipun berat dalam hidup itu, kita menjalani seberat apapun, tapi kita menomorsatukan kasih. Kasih kepada sesama kita, kasih kepada istri, anak-anak, terlebih istri kita, kasih kepada orang yang kita cintai, kasih setulus hati. Itu lebih baik daripada orang yang punya pengetahuan banyak. Orang yang punya pengetahuan banyak, semuanya bisa dimengerti, semuanya mungkin fasih, katakan fasih berteologi, fasih berbahasa roh, fasih apapun, itu tidak ada artinya kalau tidak didasari kasih. Dan hari ini saya percaya orang hidup karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang terus menghidupi dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai kapan kira-kira? Sampai karpet merah itu digelar. Ini kan kebetulan setelah Natal mau digulung enggak Pak Billy? Enggak. Supaya duduknya nanti ganti-gantilah dari duduk yang apa kan nanti, tapi jemaat nanti bingung loh, katanya nanti jemaat bingung loh, biasa duduk sini, mana kursiku, enggak ada, enggak apa-apa kok, tenang aja, sampai karpet merah digelar. Karpet merah digelar itu berarti tanda apa? Tanda di akhir zaman kita. 1, mari kita baca dalam Wahyu pasal 21. Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ini adalah tanda untuk orang yang percaya, hidup dalam kasih, mengandalkan Tuhan, beribadah dalam Tuhan, sukacita dalam Tuhan, setiap hari hidup dalam kasih. Dan sampai kapan? Ya, kita baca, Pak Nason baca 21 ayat 1 sampai 5. Mari Pak. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka.
Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Percayakah bahwa firman Tuhan ini tepat dan benar? Di akhir zaman, gelar karpet, orang-orang yang percaya, baik orang-orang yang kita cintai yang sudah lama meninggal, yang percaya juga dengan Tuhan Yesus, berjalan, ayat tadi Mas, ayat 3, munculkan ayat 3, berjalan, melihat kasih karunia Tuhan. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihat kemah Allah di tengah-tengah manusia. Ia akan bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4 Mas, ayat 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata. Dunia ini tempatnya air mata. Kemudian, dan maut tidak akan ada lagi. Maut apalagi ngejar kita. Sampai di kolong pun dia ngejar kita. Ya, dan tidak akan ada lagi, dan tidak ada lagi perkabungan. Tidak ada kematian. Kemudian atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Yang percaya katakan, berlalu. Tinggal kita mengenakan manusia baru, mengenakan manusia Kristus, dan hidup kita karena kebenaran firman Tuhan. Kita kan tidak pernah lihat Yesus. Yesus seperti apa wujudnya yang digambarkan. Tapi kita mengenal Yesus dari firman. Dari firman, kita mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dan hidup mempercayakan Tuhan itu luar biasa. Saya percaya, contohnya saya waktu zaman kecil, Tuhan memberikan kemurahan. Waktu zaman saya remaja, menikah, dan saya menemukan istri yang menjadi, saya tanyakan sama istri, ya saya menikah hanya satu, kamu mau menikah sama aku enggak? Nah, gitu. Kamu tuh pacar satu-satunya aku, kalau katakan pacar, ya. Kemudian kamu adalah wanita yang aku pertama kali kenal. Tanya mamaku, tanya kakakku, kamu adalah satu-satunya. Ayo kita nikah. Ayo kita nikah. Ayo sudah. Waktu nikah, ya enggak punya apa-apa saudara. Tapi saya ingat waktu itu. Dulu ada pohon kelapa di situ, ya, pohon kelapa, dan saya waktu mimpi, saya ada dengan istri dan di tengah-tengahnya ada anak laki-laki satu, belum keluar Lukas, belum saya di Solo, saudara. Tuh saya melihat ini ya sudah, memang kalau pengenapan firman Tuhan pasti jadi. Ya dan atas amin, ya terjadi. Jadi akhirnya 20 berapa tahun, 32 tahun akhirnya Lukas. Pohon kelapanya ada, udah ditebang. Semua firman Tuhan itu terjadi. Saya suka cita, padahal untuk membangun ini tidak suka cita, masalah duit. Duit yang mau membangun kan enggak, kemudian waktu jemaat juga masih perlu. Kita ada uang dan keluar untuk jemaat. Tapi semua melewati proses, tetap percaya teguh firman-Nya. Ya dan di atas amin firman Tuhan. Ya dan di atas amin firman Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Satu demi satu diurai sama Tuhan. Kalau kita percaya, enggak usah takut. Amin. Enggak usah takut dengan keadaan kita. Hadapi dengan senyum. Hadapi dengan apa saudara? Ya, kecuali lagi sakit gigi, itu dimaafkan ya. Hadapi dengan senyum. Senyum enggak rata enggak apa-apa. Senyum enggak rata enggak apa-apa. Istri lagi merengut karena
kendilin jomplang gitu, waduh, pae. Orang ngerti apa? Beras entek gitu. Hadapi dengan apa tadi? Hadapi dengan senyum, sukacita. Bukan orang gila sudah. Pengharapan, sukacita. Besok pasti Tuhan menyediakan. Tuhan menyiapkan Senin, Tuhan menyiapkan hari-harinya di mana kita mendapati berkat, bisa untuk hidup, bisa untuk keluarga kita, bahkan bisa untuk sisihkan untuk menabung kita. Tuhan menyediakan. Itulah orang percaya dalam Tuhan. Jadi pengajaran Tuhan, pengajaran ada kuasa, dan kuasanya adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu untuk merestorasi kita. Sesuatu yang pernah hilang dimunculkan kembali. Ketika dimunculkan kembali, hadapannya dengan roh jahat. Nah, kalau dengan kuasa roh jahat, jangan takut tadi firman Tuhan. Yesus itu kekuatan kita. Begitu terucap kata-kata kita yang dipenuhi kuasa mengucapkan firman Tuhan, itu tidak terjadi begitu, tapi saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Demikian firman Tuhan. Nah, sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya adalah destiny. Destiny itu apa? Coba dibuka di dalam Google saudara, Bapak Ibu. Sekarang kesimpulan pakai Google ya. Lihat, destiny itu artinya apa? Takdir. Orang percaya tidak perlu takut dengan takdir. Takdir kita itu ada di dalam firman Tuhan. Yes. Kalau orang-orang lain, takdir, takdir nanti dimakan rayap. Mimpi dimakan buto hijau, waduh takut. Kalau kita bukan mimpi dimakan buto hijau, kita makan buto hijau tenang. Gak usah takut dengan keadaan, kita percaya Allah ada di pihak kita. Siapa yang takut? Demikian firman Tuhan. Soli Deo Glory juga artinya segala puji kemuliaan bagi Tuhan. Itu adalah kata-kata yang terus menguatkan banyak orang, menguatkan kita semua, tetap percaya. Ayo, zamannya Martin Luther sampai hari ini itu perjuangan hidup, tapi Soli Deo Glory, segala puji kemuliaan nama Tuhan. Terus berjalan. Ya, puji Tuhan, kita bersama telah mendengar firman Tuhan hari ini, dan biarlah firman Tuhan terus ada di dalam hati kita. Puji Tuhan. Saya undang para pelayan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Tuhan, kami sangat bersyukur kami hidupi karena firman-Mu. Kami ada berkumpul karena firman-Mu. Kami hari ini dalam pengertian kami, dalam perkataan kami, Tuhan hidup, Tuhan berkuasa. Tidak kami ragukan sedikit pun bahwa kekuatan kuasa-Mu Tuhan, ya dan di atas amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kira pakala. Jemaat, tolong munculkan Mas lagu pujian ini. Di refnya. Hidupku menggenapi firman Tuhan. Ini jemaat saja ya, naikkan satu pujian ini. Nanti setelah itu disambung oleh singer dan BL ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Menggenapi firman-Mu. Hidupku Tanda mujizat
Kau sempurna. Naikkan pujian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. serahkan. Ku serahkan hidupku, Murnikan. pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu. Hidupku Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku Di dalam di dalam, jadi bukti jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku Kau bersamaku di dalam di dalamku, jadi bukti kebesaran. kami percaya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi sekali lagi hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat tangan, tetap angkat tangan. Urabasyakan. Kau tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan begitu dahsyat. Mazmur 111 ayat 5 dan 6. Tuhan memberikan kepada kita rezeki yang cukup. Firman Tuhan, rezeki yang cukup. Kita nikmati penyembahan. Kinaralama, senaralama, lama, 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 lama. Henaralama, lama, 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 lama. Kinaralama, lama, 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 lama. Haleluya. Nikmati penyembahan. Tuhan dimuliakan, Tuhan disukakan. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh penggenapan firman Tuhan terjadi. Apa yang kami imani, apa yang kami percayai, dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Engkau diberikan rezeki yang cukup. Penggenapan firman Tuhan terjadi. Engkau hidup dalam kasih.
Kau hidup dalam kasih Tuhan. Kasih melimpah dalam hidupmu. Kasih melimpah dalam hidupmu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan. Kami manusia biasa yang banyak kelemahan. Tapi karena darah-Mu yang kudus membasuh hidup kami. Darah-Mu yang kudus itu yang menjadikan hidup kami berbeda dengan hidup kami. Tetap kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan bersama dengan kami. Berkat imam, katakan pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan damai dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa pertolongan-pertolongan Tuhan. Mujizat dalam hidupmu terjadi. Pertolongan dalam Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa kau lihat, tanpa apapun. Tetapi kau imani, percaya terjadi. Dan hidupmu juga berbeda karena pertolongan, mujizat Tuhan. Saya percaya ada mujizat Tuhan. Sakit seperti saya pun bisa Tuhan sembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Angkat tanganmu, angkat tangan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah, menyanjung Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Tuhan berkati umat-Mu yang saat ini angkat tangan, saat ini menyerahkan segala sesuatu, menyerahkan hidupnya mereka, menyerahkan keluarga mereka, menyerahkan anak-anak mereka, istri mereka, suami mereka, menyerahkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Itulah perjanjian-Mu dengan kami, perjanjian yang terus melekat dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan saudara duduk, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 12 yang dikatakan demikian. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Karena itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah kami nikmati, berkat yang sudah kami terima. Karena itu Tuhan, kami rindu saat ini ketika kami datang beribadah di hadapan Engkau, kami memberi persembahan di hadapan Engkau. Kami percaya biarlah kiranya setiap persembahan yang kami haturkan membuat pekerjaan-Mu di tempat ini, mendukung pekerjaan di tempat ini semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa memberi di tempat atau kotak-kotak yang sudah tersedia. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku diberkati, katakan dengan imanmu. Sebab Dia sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, yes, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sungguh kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Hey, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Sekali lagi, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya.
menyediakan. Yes. Aku diberkati. Come on. Aku dilimpahi harta sempurna. Sekali lagi dengan penuh percaya katakan, aku diberkati. Yes. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Mari, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Luar biasa dalam Tuhan. Silakan saudara duduk. Mari kita bersama berdoa. Semua menggenapi firman-Mu Tuhan. Amin. Ketika kami mempercayakan hidup dalam Tuhan dan kami melihat persoalan, masalah, dan kami bertindak dengan percaya. Yes. Mengambil minyak di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk kesulitan kami, segala bentuk masalah kami olesi dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi, kuasa Roh Kudus bekerja, ikatan-ikatan terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala bentuk kekuatan dunia apapun kami percaya terlepas dengan kekuatannya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati Tuhan, kotak doa ini kami percaya setiap hari, setiap saat kami doakan. Tidak pernah henti-hentinya kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Ya, Tuhan. Tuhan. Berkati Pak Prabowo, Pak Gibran, Ya, Tuhan. berkati jajaran menteri, Tuhan berkati gubernur sampai ke wali kota Solo, Tuhan berkati pemimpin kami. Ya. Jangan mereka sampai terpleset Tuhan, karena kasus-kasus korupsi, kasus asusila, Tuhan lindungi mereka, berkati mereka Tuhan. Tuhan, tanah kami yang kami pijak akan terus tanah yang subur. Amin. Tuhan, hidup kami dalam kemerdekaan, terus sukacita Tuhan melimpah dalam kami. Kami bisa bekerja, kami bisa berkarya, dan Tuhan memberkati bangsa negeri kami. Terus hari demi hari kami lewati. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat kemurahan-Mu, sukacita-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu, jangan lupa besok Natalan di Komsel Danukusuman Solo Baru ya. Yang tidak tahu tempatnya bisa nanti datang ke gereja ya, bisa bersama saya. Mas Gun kalau mau ikut bisa, rombongan Mas Gun juga. Mungkin yang tidak bisa, siapa lagi ya? Yang lain aja ya. Yang bisa datang, saya percaya nanti ada sukacita Tuhan, sukacita Amin. Natal. Amin. Dalam hidup kita ya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Puji Tuhan, sukacita Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tengadahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati jerih lelahmu dalam Tuhan. Tuhan memberkati ladang-ladangmu sampai tidak kering, berlimpah-limpah susu dan madu terjadi dalam hidupmu. Kesehatan dalam hidupmu, anak, istri, suami, semuanya sehat. Diberikan kecerdasan dalam Tuhan, keberhasilan dalam hidup, dan Tuhan menyertai kehidupan suami kami sebagai penopang dalam keluarga, istri kami, semuanya Tuhan berkati. Tuhan berkati makanan minum kami yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan cukupkan dengan segala sesuatu. Mujizat 5 roti 2 ekor ikan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Di masing-masing anak-anak Tuhan terjadi mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Raih berkat-Mu, simpan dalam hatimu, dan terimalah berkat dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.